Seri 9 Pedang Kayu Harum. Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 74. Padahal tadi pun dia sudah merasa bingung saat melihat kenyataan betapa pemuda yang disangkanya Ang Hongchu itu sama sekali tak pernah membalas serangannya dan hanya mempertahankan diri. Tetapi sebegitu jauh dia belum juga dapat merobohkannya. Bahkan satu kali pun belum ada serangannya yang berhasil mengenai sasaran. Juga dia melihat betapa 6 orang anak buahnya sama sekali tak dapat menandingi kehebatan pemuda yang menggunakan sebatang pedang yang sinarnya seperti perak itu. Hayo, siapapun yang berani mengganggu kambingku akan kupukul dengan tongkat ini. Penggembala Hui itu berteriak-teriak sambil mengobat-abitkan tongkatnya yang panjang. Sambil mencabut tongkatnya, Tiong Gichinjin segera berkata, suaranya terdengar lembut. Sobat, tidak ada yang mengganggu kambingmu. Karena kambing-kambingmu memasuki tempat perkelahian ini, maka ada yang kena tendangan. Hitung saja berapa yang tewas dan kami akan menggantinya. Penggembala itu menghitung kambingnya. Akan tetapi tidak ada yang tewas karena tadi para murid Butong Pai memang menendang kambing hanya untuk mengusir mereka saja tanpa niat membunuh. Sesudah melihat betapa kambingnya masih utuh, penggembala itu lalu bersungut-sungut dan meneriaki kambing-kambing yang agak menjauh, tanpa peduli lagi dengan mereka yang kini menghentikan perkelahian. Ang Hongchu, biarlah sekali ini Pinto melepaskanmu. Tapi lain kali Pinto akan mencarimu dengan kekuatan yang lebih besar. Bagaimanapun juga engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu terhadap murid wanita kami. Setelah berkata demikian, Tiong Gichinjin memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Dengan sikap acuh penggembala itu juga menggiring pergi semua kambingnya, teriakan-teriakannya terdengar sampai jauh, bahkan teriakannya masih terus terdengar ketika dia dan kambing-kambingnya sudah tidak kelihatan lagi. Diam-diam Hai Hai merasa heran. Dia tahu bahwa penggembala kambing bangsa Hui itu bukan orang sembarangan sehingga Tosu Butong Pai dan anak buahnya segera mundur begitu penggembala itu datang mengacau dengan kambing-kambingnya. Sim Qi Leong juga merasa heran dan kagum. Timbullah suatu niat di dalam hatinya untuk membujuk orang Hui itu agar suka bekerja sama dengan persekutuan di mana dia menjadi pembantu pimpinan. Saudara Tang Hai, nanti dulu, aku ingin mengejar dan bicara dengan penggembala Hui itu. Sesudah berkata demikian, Qi Leong segera meloncat dan berlari cepat mengejar ke arah menghilangnya si penggembala bersama kambing-kambingnya. Kini Hai Hai berdiri memandang kepada Ling Ling yang semenjak tadi berdiri mematung. Darah ini terlampau bingung untuk mencampuri perkelahian tadi. Hatinya menjadi bimbang sekali sesudah mendengar tuduhan Tosu Butong Pai dan para muridnya tadi bahwa Hai Hai adalah Ang Hongchu. Dia merasa tertarik kepada Hai Hai yang dianggap susioknya itu, bahkan gadis ini mulai merasa yakin bahwa hatinya bukan hanya sekedar tertarik, melainkan ada perasaan cinta terhadap pemuda itu. Akan tetapi wakil ketua Butong Pai menuduh pemuda itu sebagai Ang Hongchu, penjahat pemerkosa wanita yang terkenal kejam dan sangat jahat. Dan dia merasa ragu-ragu. Hai Hai adalah seorang pemuda yang sangat pandai merayu wanita, suka memuji-muji dan mudah menundukkan hati wanita. Jadi tuduhan itu bukan tidak masuk akal. Apalagi para tokoh Butong Pai terkenal sebagai pendekar-pendekar gagah, pasti tidak menuduh sembarangan saja. Dan bukankah ada buktinya? Yaitu Hai Hai mempunyai sebuah benda perhiasan tawon merah yang menjadi tanda khas dari penjahat Ang Hongchu? Ling Ling, jangan engkau memandangku seperti itu. Hai Hai berkata, percayalah, aku bukanlah Ang Hongchu penjahat itu. Ling Ling menggelengkan kepala, matanya masih terbelalak dan mukanya agak pucat. Aku tidak tahu, katanya ragu-ragu dan bingung, kemudian dia membalikkan tubuhnya. Lebih baik aku pergi saja. Ling Ling, ingat akan pesanku. 3 hari kemudian aku akan mencarimu di tepi telaga. Hai Hai mengingatkan gadis itu. Dia telah mengambil keputusan akan melakukan siasat mendekati Qi Leong dan pura-pura mau bekerja sama supaya dia dapat langsung masuk ke dalam sarang persekutuan itu. Dengan demikian akan mudah baginya untuk melakukan penyelidikan, mengetahui siapa saja anggota pimpinan persekutuan itu. Tidak perlu terlalu lama, 3 hari pun cukuplah. Kemudian dia akan melarikan diri keluar untuk menemui Ling Ling. Dia harus meyakinkan hati gadis itu bahwa dia bukan Ang Hongchu. Sungguh pun dia belum tahu bagaimana dia akan dapat meyakinkannya tanpa membuka rahasianya bahwa Ang Hongchu adalah ayah kandungnya. Ling Ling tidak menjawab, melainkan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Tempat yang tadinya menjadi medan perkelahian itu kini menjadi sunyi. Hai Hai lalu duduk, menunggu kembalinya Qi Leong. Tidak lama kemudian pemuda itu pun datang dengan berlari cepat, dan begitu tiba di situ Qi Leong memandang ke kanan kiri, mencari-cari dengan pandang matanya karena dia tidak melihat Ling Ling di situ. Di mana Nona Chia? Tanyanya. Hai Hai menghela napas panjang. Dia tidak perlu berpura-pura.
karena itu dia tidak perlu berbohong pula. Dia telah pergi, marah karena mengira bahwa aku adalah Ang Hongchu. Tentu dia merasa malu mempunyai seorang Susiok yang menjadi Jai Huacha tersohor itu. Qi Liong tersenyum. Saudara Tang, benarkah engkau bukan Ang Hongchu? Tokoh-tokoh Butongpai itu kelihatan begitu yakin. Saudara Sim Qi Liong, seperti yang dikatakan oleh Ling Ling tadi, Ang Hongchu terkenal sebagai seorang Jai Huacha sejak puluhan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin aku yang baru berusia 21 tahun tahu-tahu dituduh sebagai Ang Hongchu yang usianya tentu sudah jauh lebih tua? Lalu, dengan muka memperlihatkan penasaran dan kemarahan, Hai Hai bertanya. Saudara Sim, apakah engkau juga ikut-ikut menuduh aku Ang Hongchu? Sim Qi Liong tertawa, sama sekali tidak, Saudara Tang. Dan andai kata betul sekalipun, aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu. Memang para pendekar itu kadang-kadang terlalu memandang rendah orang lain seakan-akan diri mereka saja yang baik, bersih dan gagah. Engkau pun telah mereka musuhi dan mereka tuduh semena-mena. Nah, mereka sama sekali tidak menghargaimu. Tetapi aku, maksudku kami, akan dapat menghargaimu yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi dan kalau engkau suka bergabung dengan kami, membantu perjuangan kami sehingga berhasil, kelak engkau pun akan menjadi seorang berpangkat tinggi dan manusia-manusia macam mereka itu tak akan berani memandang rendah dan meremehkanmu lagi. Apalagi menghina seperti yang mereka lakukan tadi. Tadi engkau bicara tentang perjuangan. Apa yang sebenarnya kau maksudkan? Hai Hai memancing. Kami sedang menghimpun kekuatan dalam sebuah persekutuan, memperjuangkan nasib kita dari tekanan pemerintah yang lalim. Kaisar beserta para menteri sekarang ini kurang bijaksana, banyak pembesar melakukan korup, banyak terjadi kelaliman. Oleh karena itu kami berusaha untuk melakukan suatu perjuangan. Maksudmu pemberontakan terhadap pemerintah? Qi Liong tersenyum. Bagi kami bukan pemberontakan, melainkan perjuangan, Saudara Tang. Memberontak terhadap kelaliman adalah suatu perjuangan yang mulia. Karena itu marilah engkau bergabung dengan kami agar kepandaianmu tidak akan sia-sia. Hai Hai pura-pura mengerutkan alisnya dan berpikir. Akan tetapi aku belum tahu siapa pemimpin kalian dan orang macam apa dia, dan siapa pula yang menjadi anggotanya. Jangan khawatir, Saudara Tang, pemimpin kami adalah seorang yang memiliki ilmu tinggi sekali. Bengcu kami adalah orang yang bijaksana dan aku sendiri telah diangkat menjadi pembantu utamanya. Banyak orang-orang Kang Ou yang telah menggabungkan diri dan jangan engkau heran apabila di antara mereka terdapat tokoh-tokoh dari golongan hitam. Dalam suatu perjuangan urusan pribadi harus ditinggalkan, dan kami menghimpun tenaga dari manapun juga asal dapat membantu gerakan kami. Marilah engkau kuperkenalkan dengan Bengcu dan para anggota pimpinan. Di mana pusat persekutuan kalian itu? Di pegunungan Yunan, marilah engkau ikut bersamaku, Saudara Tang. Sungguh sayang sekali bahwa Nona Chia tidak dapat ikut ke sana. Dia sedang marah, jadi tidak perlu dihubungi lagi. Dan baiklah, aku akan ikut denganmu, Saudara Sim. Akan tetapi, bagaimana dengan penggembala Hui tadi? Siapakah dia dan sudahkah engkau tadi bertemu dengan dia, Saudara Sim? Wah, orang itu memang aneh dan mencurigakan, juga agaknya dia lihai sekali. Melihat kelihayannya tadi aku ingin menghubunginya, maka aku cepat melakukan pengejaran. Tapi ketika aku tiba di luar hutan ini, yang kutemukan hanyalah segerombolan kambing yang digembala oleh seorang anak kecil suku bangsa Hui. Kutanyakan dia mengenai laki-laki setengah tua tadi, tapi dia hanya bilang bahwa laki itu meminjam kambing-kambingnya itu dan baru saja dikembalikan. Anak itu telah diberi beberapa potong uang perak, namun dia tak mengenal siapa adanya laki-laki itu yang langsung pergi dengan cepatnya setelah mengembalikan kambing-kambingnya dan memberinya beberapa potong uang perak. Aneh sekali, kata Hai Hai heran, memang aneh. Jelas bahwa laki-laki itu sengaja menyamar sebagai penggembala untuk membubarkan perkelahian, atau jika tak keliru dugaanku, dia sengaja hendak membantu kami dalam menghadapi orang-orang Butongpai. Akan tetapi sudahlah, dia sudah pergi. Mari engkau ikut bersamaku menemui Bengcu kami, Saudara Tang. Hai Hai mengangguk-angguk, lantas mengikuti pemuda tampan itu meninggalkan tempat itu menuju ke barat. Diam-diam dia masih membayangkan keanehan lelaki penggembala bangsa Hui itu. Siapakah dia dan apa pula maksudnya dengan berpura-pura menggembala kambing dan menyerbu ke tempat perkelahian? Melihat betapa penggembala palsu itu dapat membuat gentar orang-orang Butongpai, telah membuktikan bahwa orang itu memang lihai sekali, padahal baru melakukan penyerangan beberapa kali saja dengan tongkat gembalanya. Akan tetapi karena dia pun bisa menduga bahwa di tempat itu banyak berkeliaran orang pandai, Hai Hai menduga bahwa laki-laki setengah tua tadi tentu seorang di antara para pendekar yang menurut Menteri Yang Tinghu, banyak berdatangan ke tempat itu untuk melakukan penyelidikan terhadap persekutuan orang sesat yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo itu.
dan kini dia dibawa oleh Qi Liong menghadap Lam Hai Giamlo. "Hai Ko, engkaukah ini?" Pek Eng berseru dengan girang sekali ketika dia mengenal Hai Hai. Pemuda itu masuk bersama Kim Liong untuk menghadap Lam Hai Giamlo. Dan karena para pengawal mengatakan bahwa Beng Chu sedang berlatih silat dengan murid atau putri angkatnya di Lian Butia, ruangan berlatih silat, maka Qi Liong yang memiliki kebebasan di tempat itu sebagai pembantu utama dan terpercaya dari Beng Chu, segera saja mengajak Hai Hai untuk memasuki ruangan itu. Begitu mereka masuk, Hai Hai segera melihat dan mengenal seorang gadis yang sedang berlatih silat dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Gadis itu bukan lain adalah Pek Eng. Keraguannya lenyap seketika setelah gadis itu menoleh dan matanya terbelalak, lalu memanggilnya dengan gembira. "Adik Eng, benar engkaukah ini? Bagaimana bisa di sini?" Dia pun bertanya terheran-heran. Apakah keluarga Pek, pimpinan Pek Simpang yang termasuk aliran putih itu juga sudah bersekutu dengan gerombolan pemberontak yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo? Rasanya tidak mungkin begitu. "Ah, kalian sudah saling mengenal?" "Bagus," kata Qi Liong, "tentu saja dia hanya berpura-pura, sebab ketika Pek Eng baru tiba di tempat itu, gadis ini telah bercerita bahwa dia mencari dua orang, yaitu kakak kandungnya yang bernama Pek Han Xiong, dan orang kedua adalah Hai Hai." Dia sendiri sempat mendengar ketika Pek Eng menceritakan hal itu kepada Bilian, murid dari mendiang Pak Kui Ong dan Tung He Kui itu. Sementara itu Lam Hai Giamlo telah mendengar beritanya lebih dahulu tentang pemuda bernama Hai Hai itu, yang kabarnya amat lihai, sedemikian lihainya sehingga dua orang di antara para pembantunya yang dipercaya, yaitu Min San Moko beserta Ji Sun Bi, juga merasa jeri dan harus mengundang Qi Liong untuk membantu mereka. Sekarang Qi Liong telah kembali bersama pemuda itu dan agaknya berhasil membujuknya, maka diam-diam hati Lam Hai Giamlo menjadi gembira sekali. Makin banyak orang pandai membantunya maka akan semakin baik pula. Pek Eng dan Hai Hai saling pandang dan tiba-tiba saja sepasang pipi gadis itu berubah merah karena dia teringat betapa dia pernah mencium dan dicium pipinya oleh pemuda ini yang tadinya dia sangka kakak kandungnya. Seorang pemuda yang pandai merayu, akan tetapi, menyenangkan sekali dan kelihayannya membuat dia kagum bukan main. Setelah dia teringat tentang peristiwa penciuman itu, tiba-tiba saja Pek Eng menjadi pemalu dan tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Sementara itu Lam Hai Giamlo juga merasa girang sekali melihat betapa muridnya, juga anak angkatnya yang amat disayangnya itu sudah saling mengenal dengan pemuda yang baru datang ini. Kalau Eng telah mengenalnya maka akan mudah mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu, dan tentu lebih dapat dipercaya. "Saudara Tang Hai, inilah Beng Chu yang memimpin gerakan perjuangan kami." Beng Chu, dia adalah saudara Tang Hai, seorang pemuda petualang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Dia sudah mendengar dariku mengenai semua cita-cita perjuangan kita dan menyatakan setuju untuk membantu agar kelak dia bisa memperoleh bagian jabatan yang tinggi, kata Sim Qi Liong. Lam Hai Giamlo mengangguk-angguk. "Mari, silakan ikut dengan kami ke ruangan duduk, orang muda, supaya kita dapat bicara dengan lebih leluasa." Mereka kemudian memasuki ruangan duduk, dan diam-diam Hai Hai mengagumi semua perabot rumah yang serba mewah itu. Juga ruangan duduknya sangat luas dan nyaman, dihias oleh lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah. Mereka berempat lalu duduk di dalam ruangan itu. Dua orang pelayan wanita muda yang cantik-cantik segera keluar membawa arak dan air teh harum, lalu pergi lagi dengan langkah kaki yang genit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Eng, engkau sudah kenal dengan pemuda ini? Di mana engkau mengenalnya dan siapakah dia ini sebenarnya? Lam Hai Giamlo bertanya kepada Pek Eng dengan suara menyayang. Hai Hai melihat sikap ini dan dia merasa semakin heran. Agaknya kakek bermuka kuda yang julukannya Lam Hai Giamlo ini, pemimpin dari gerombolan orang sesat yang hendak memberontak terhadap pemerintah, amat akrab dengan Pek Eng. Tadi dia sudah melihat betapa Pek Eng berlatih silat di bawah bimbingan kakek ini. Suara kakek ini pun luar biasa sekali, parau pecah seperti ringkih kuda. Keadaan wajah dan tubuhnya juga aneh. Mukanya mirip kuda, dengan mulut atas menjorok keluar, dua matanya sipit dan sepasang telinganya lebar. Tubuhnya yang tinggi kurus itu mempunyai sepasang kaki yang panjang. Seorang kakek yang sangat aneh dan usianya belum begitu tua, sekitar 50 tahun lebih. Beng Chu, aku mengenalnya sebagai Hai Hai, ketika masih bayi dia pernah menjadi anak angkat dari orang tuaku. Hohohaha. Lam Hai Giamlo tertawa hingga suaranya bergema di ruangan itu. Kalau begitu dia ini masih kakak angkatmu sendiri? Pek Eng adalah seorang gadis yang sangat cerdik dan tangkas. Dia sudah merasa kaget dan heran bukan main ketika Hai Hai muncul tadi, dan sungguh pun dia tidak tahu apa maksud kedatangan Hai Hai di tempat itu. Namun dia tahu bahwa kalau kedatangan Hai Hai ini hendak menentang persekutuan yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo, maka akan terancamlah keselamatan Hai Hai.
Agaknya pemuda itu belum tahu bahwa di tempat ini berkumpul banyak sekali orang yang sangat lihai. Maka dia pun cepat-cepat mengangguk membenarkan ketika mendengar ucapan Lam Hai Giamlo. Begitulah, Beng Chu. Boleh dibilang dia adalah kakakku sendiri, kakak angkat karena dia pernah diangkat anak oleh ayah bundaku. Hai Hai mengangguk-angguk pula, menahan hatinya yang penuh diliputi perasaan heran dan penasaran bagaimana Pek Eng dapat berada di tempat itu dan nampaknya hubungan darah ini begitu dekat dengan Lam Hai Giamlo, pemimpin kaum pemberontak itu. Padahal setahunya keluarga Pek merupakan keluarga pendekar yang tentu saja sama sekali tidak akan sudi berhubungan dengan para pemberontak, apalagi kalau pemberontak itu terdiri dari orang-orang golongan hitam. Akan tetapi dengan cerdik dia pun menahan dirinya. Dia akan bertanya mengenai keanehan itu dari Pek Eng sendiri, kalau mereka sempat bicara empat mata saja. Sobat Tang Hai, kalau engkau pernah diangkat anak oleh orang tua Eng, mengapa engkau tidak memakai nama keluarga Pek akan tetapi sekarang memakai nama keluarga Tang? Pertanyaan yang tiba-tiba dari Lam Hai Giamlo ini sebetulnya mengejutkan hati Hai Hai, tetapi sama sekali tidak terlihat pada wajahnya yang tetap tenang. Dia bahkan tersenyum lalu memberi hormat kepada pemimpin itu. Maaf, Beng Chu. Sebelum kita berbicara tentang diriku, lebih dahulu aku ingin sekali tahu, apakah Beng Chu dapat menerima aku untuk membantu gerakan perjuangan yang Beng Chu pimpin? Tentu saja dengan janji bahwa kalau kelak gerakan berhasil, aku akan mendapat bagian, yaitu sebuah kedudukan yang tinggi dan terhormat sesuai dengan jasa-jasaku? Wajah Lam Hai Giamlo berseri-seri. Kalau ada orang membantunya dengan pamrih agar kelak bisa memperoleh jabatan, maka orang itu dapat dipercaya. Dia tertawa lalu berkata, tentu saja, orang muda yang gagah. Dan karena yang mengajak engkau datang adalah Sim Kongcu yang sudah kupercaya sepenuhnya, maka kami pun percaya kepadamu. Kita lihat saja nanti bagaimana kesetiaanmu terhadap gerakan kita dan apa saja jasa-jasamu selama dalam perjuangan. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku tadi. Hai Hai merasa kagum sekali. Kakek bermuka kuda ini sungguh kuat ingatannya. Masih ingat dengan pertanyaannya yang belum terjawab tadi. Dengan sewajarnya dia menjawab. Meskipun aku pernah diangkat anak oleh keluarga Pek, akan tetapi hanya sebentar, jadi aku merasa tidak berhak menggunakan nama keluarga Pek yang terhormat. Karena itulah, maka aku memakai nama keluarga ayah kandungku sendiri yang sudah tiada. Bukankah begitu, Eng Mai? Ditanya demikian, Pek Eng hanya mengangguk. Tentu saja gadis ini tidak mau membuka rahasia pemuda yang dikaguminya itu bahwa pemuda itu adalah putra dari Jai Huacat Ang Hongcu yang tersohor itu. Sebelum Lam Hai Giamlo sempat berbicara lebih lanjut, terdengar suara ribut-ribut di luar Lian Butia, ruangan latihan silat, itu. Terdengar suara orang yang lantang dan nadanya mengejek. Kalian mau apa? Sudah kukatakan bahwa aku datang untuk mencari Lam Hai Giamlo. Bukankah kabarnya dia menampung orang-orang gagah untuk bekerja sama? Sekarang aku sudah datang, tapi kenapa disambut seperti musuh saja? Beginikah yang dinamakan menghargai orang gagah? Orang asing, engkau datang tanpa mau menyebutkan nama serta apa kepentinganmu hendak bertemu dengan Beng Chu. Sikapmu mencurigakan, tentu saja kami menghadapimu sebagai musuh. Tak seorang pun boleh nyelonong begitu saja memasuki tempat kami ini, apalagi hendak bertemu langsung dengan Beng Chu. Terdengar salah seorang anak buah Kui Kopang membantah. Habis kalau aku terus masuk dan terus mencari Beng Chu kalian, lalu kalian mau apa? Mau menghalangiku, hahaha, boleh kalau kalian mampu. Terdengar pula suara lantang itu. Mendengar percakapan ini disusul suara ribut-ribut orang berkelahi, dengan alis berkerut Lam Hai Giamlo melangkah keluar, diikuti oleh Pek Eng, Qi Liong dan Hai Hai. Sesudah mereka tiba di luar, mereka melihat seorang lelaki gagah berusia 50 tahun sedang dikeroyok oleh belasan orang anak buah Kui Kopang. Melihat wajah pria setengah tua yang tampan dengan kumis dan jenggot yang teratur rapi bahkan rompinya terbuat dari sutra halus, Qi Liong dan Hai Hai langsung terkejut ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah penggembala kambing suku bangsa Hui yang pernah mengacau perkelahian mereka dengan orang-orang Butong Pai. Qi Liong segera mendekati Lam Hai Giamlo dan berbisik kepada Beng Chu ini, menuturkan dengan singkat mengenai pengalamannya dengan orang setengah tua itu. Dia lihai sekali dan mencurigakan, Beng Chu, tetapi akan dapat menjadi seorang pembantu yang amat baik. Qi Liong mengakhiri bisikannya. Lam Hai Giamlo memang sudah melihat kelihayan orang setengah tua itu. Belasan orang anak buahnya laksana sekumpulan semut yang mengeroyok seekor jengkerik saja. Siapa mendekat tentu langsung terpental oleh tamparan atau tendangan orang setengah tua itu, padahal di antara anak buahnya ada yang mempergunakan senjata sedangkan orang itu hanya bertangan kosong saja. Tahan! Teriak Lam Hai Giamlo dengan suaranya yang seperti bunyi ringki kuda. Mendengar ini, semua anak buah Kui Kopang berloncatan ke belakang. Orang setengah tua itu pun menghentikan gerakannya,
Lantas sambil tersenyum simpul dia memutar tubuh menghadapi Lam Hai Giamlo. Dan kedua matanya terbelalak, senyumnya melebar ketika dia melihat Hai Hai dan Qiliong. Ah, senang sekali dapat bertemu dengan kalian dua orang pemuda yang tampan dan gagah. Dan dia lalu memandang kepada Lam Hai Giamlo dan Pek Eng, lalu menjura dan berkata, jika aku tidak salah duga, agaknya saudara yang gagah tentulah yang berjuluk Lam Hai Giamlo, bengcu dan pemimpin para pejuang. Dan nona ini benar-benar gagah perkasa dan cantik jelita. Pujiannya itu tidak mengandung sikap kurang ajar dan melihat betapa Pek Eng tersipu malu. Diam-diam Hai Hai tersenyum dalam hatinya. Pria setengah tua ini agaknya juga seorang yang pandai mengagumi keindahan dan kecantikan wanita. Lam Hai Giamlo menatap tajam dengan sepasang matanya yang sipit. Sobat, tak keliru dugaanmu bahwa kami adalah bengcu yang berjuluk Lam Hai Giamlo. Tetapi siapakah engkau dan apa maksudmu membikin ribut di tempat kami? Laki-laki setengah tua itu tertawa dan nampak giginya yang masih berderet rapi dan putih. Wajahnya nampak jauh lebih muda ketika dia tertawa. Bengcu, maafkan kalau aku sudah membikin ribut. Memang aku sengaja datang ke sini untuk menghadap Bengcu sebab aku mendengar bahwa Bengcu mengumpulkan orang-orang gagah untuk diajak bekerja sama. Nah, kalau memang kerja sama itu dapat menguntungkan aku, tentu saja aku bersedia pula membantu Bengcu. Nanti dulu, kata Lam Hai Giamlo sambil memandang tajam penuh selidik. Dia seorang tokoh sesat yang mengenal banyak orang berilmu tinggi di dunia persilatan, akan tetapi dia merasa belum pernah bertemu dengan orang ini, tidak tahu siapa namanya, dan dari golongan mana pula datangnya. Sebelumnya kami ingin mengetahui siapa sebenarnya engkau ini, sobat. Kembali lelaki itu tertawa. Hahaha, aku sendiri sudah lupa dan tidak ingat akan namaku sendiri, juga aku pun tidak peduli. Bengcu, biasanya aku hanya menggunakan nama Han Lo Jin, tempat tinggalku tidak menentu, di mana saja asal menyenangkan hatiku, disitulah tempat tinggalku. Terus terang saja, telah banyak aku mengenal tokoh dunia Kang Ou, akan tetapi belum pernah aku mendengar nama Han Lo Jin, juga belum pernah bertemu denganmu. Tentu saja, Bengcu, selama ini aku memang selalu bersembunyi saja di tempat sunyi, menjauhkan diri dari segala urusan dunia ramai. Namun akhirnya aku merasa bosan dan begitu turun gunung, aku mendengar akan kesempatan yang diberikan oleh Bengcu untuk bekerja sama dengan orang-orang gagah. Aku siap membantu asal saja ada imbalannya yang cukup memuaskan. Sambil berkata demikian ia memandang dan tersenyum kepada Pek Eng. Gadis itu mengerutkan alisnya dan segera membuang muka. Pria itu sungguh genit, pikirnya. Lam Hai Giamlo mengangguk-angguk lalu tersenyum. Memang dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin orang-orang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi agar gerakannya akan menjadi kuat. Han Lo Jin, ilmu silat baru dapat dilihat bila mana sudah diuji. Tadi engkau sudah menunjukkan kepandaian ketika menghadapi pengeroyokan anak buah kami. Akan tetapi karena tingkat kepandaian mereka masih amat rendah, maka hal itu belum bisa dijadikan ukuran. Saudara Tang Hai, engkau wakililah aku untuk menguji sampai di mana tingkat kepandaian Han Lo Jin itu. Nah, marilah kita masuk ke Lian Butia. Han Lo Jin tersenyum, lantas dengan langkah gagah dia pun ikut bersama mereka semua memasuki ruangan berlatih silat itu. Hai Hai mengerutkan alisnya, akan tetapi segera dia tersenyum. Dia harus memperoleh kepercayaan mereka agar dapat menyelidiki keadaan persekutuan itu, dan dia pun tahu bahwa sekali ini yang diuji bukan hanya kepandaian lelaki bernama Han Lo Jin, kakek Han, itu saja, akan tetapi juga ujian untuk kesetiaan dan kesungguhan hatinya untuk bekerja sama dengan persekutuannya. Maka, sesudah tiba di dalam ruangan belajar silat itu dia langsung menghadapi Han Lo Jin. Adapun Lam Hai Giamlo, Pek Eng dan Qiliong sudah mengambil tempat duduk masing-masing untuk menonton pertandingan silat. Kini kedua orang itu sudah berdiri saling berhadapan, seperti dua ekor jago yang hendak bertarung, lebih dahulu mengamati lawan dengan sinar mata tajam penuh penilaian. Hai Hai melihat betapa Han Lo Jin seperti menahan senyum dan sikapnya amat memandang rendah, akan tetapi anehnya wajah itu berseri seolah-olah hati orang itu merasa gembira. Timbullah rasa suka di dalam hatinya. Orang ini berwatak periang, dan dia pun merasa kasihan. Akan dijaganya agar dia tidak sampai melukai atau merobohkan orang ini dengan mudah, agar martabat orang ini dapat terangkat di dalam pandangan mata Lam Hai Giamlo. Pada saat itu bermunculanlah tokoh-tokoh yang menjadi sekutu Lam Hai Giamlo. Mereka itu adalah Ji Sun Bi, Min San Moko, Kim San Ketua Kui Kok Pang, Hek Hiat Moko, serta beberapa orang pendeta perkumpulan Pek Lian Kao. Mereka mendengar bahwa Qiliong telah berhasil membujuk pemuda yang namanya Hai Hai dan terkenal sangat lihai itu untuk menghadap Lam Hai Giamlo dan menjadi sekutu. Juga mendengar bahwa pemuda itu kini disuruh oleh Bengcu untuk menguji kepandaian seorang tamu yang menyatakan diri hendak bergabung. Mereka tertarik dan berbondong-bondong memasuki Lian Butia. Karena mereka bukan anggota biasa,
namun serombongan orang yang dianggap sebagai sekutu dan rekan, maka mereka pun diperbolehkan lewat dan masuk oleh para anggota Kui Kopang yang tengah berjaga. Lam Hai Giamlo juga diam saja, dan hanya membalas penghormatan mereka dengan anggukan kepala ketika melihat mereka masuk kemudian mengambil tempat duduk di pinggir dekat dinding. Hai Hai juga melihat ketika mereka itu memasuki Lian Butia, dan merasa heran mengapa dia belum melihat dua pasang suami istri yang pernah memperebutkannya pada waktu dia kecil. Han Lo Jin, silakan mulai membuka serangan, tantangnya. Dia ingin segera menyelesaikan tugas yang tidak enak ini. Dia harus menguji kepandaian orang yang mendatangkan rasa suka di dalam hatinya. Namun tanpa disangkanya Han Lo Jin malah tertawa. Hahaha, baru sekarang ini aku memperoleh kesempatan untuk bertanding melawan Ang Hongchu yang tersohor itu. Hahaha. Semua orang terkejut, kecuali Qi Liong yang sudah tahu tentang hal itu. Hai Hai bahkan lebih terkejut daripada orang lain. Han Lo Jin, apa maksudmu? Dia berseru penasaran, aku bukan Ang Hongchu. Han Lo Jin masih tertawa, lantas menudingkan telunjuknya ke arah muka Hai Hai sambil berkata. Orang muda, masih perlukah menyangka lagi? Jika engkau bukan Ang Hongchu, kenapa para Tosu dan murid Butongpai itu menyerangmu mati-matian? Sudahlah, orang muda, namamu Tang Hai? Bagus, akui saja karena dari golongan manapun juga, semua yang berada di sini adalah rekan sendiri, bukan? Jadi, tidak perlu malu-malu. Dia bukan Ang Hongchu. Tiba-tiba terdengar suara Pek Eng lantang. Gadis ini sudah bangkit berdiri dan matanya memandang marah. Ia tentu saja tahu bahwa Hai Hai bukan Ang Hongchu, melainkan putra kandung dari penjahat pemetik bunga yang tersohor itu. Hai Hai terkejut sekali, cepat-cepat membalikkan tubuhnya menghadapi Pek Eng lantas mengerahkan kekuatan sihirnya. Eng Mai, jangan ikut mencampuri dan duduklah saja, biar ku hadapi sendiri tuduhan ini. Kekuatan sihir itu menguasai Pek Eng yang tiba-tiba duduk kembali dengan muka agak berubah pucat. Qi Liong dan Lam Hai Giamlo tak merasa heran dengan seruan Pek Eng tadi. Bukankah Pek Eng sudah mengenal Hai Hai? Tentu gadis itu membelanya karena mungkin dia tidak tahu bahwa pemuda kenalannya itu adalah Ang Hongchu. Akan tetapi Qi Liong juga meragukan kebenaran tuduhan itu. Han Lo Jin, saudara Tang Hai terlampau muda untuk menjadi Ang Hongchu, harap jangan bicarakan urusan itu. Hadapi saja dia dengan ilmu silatmu agar bisa membuktikan kepada Beng Chu bahwa engkau cukup berharga untuk menjadi rekan kami, kata Qi Liong dengan suara lantang. Han Lo Jin tersenyum lebar. Baiklah, orang muda Syekh Tang. Engkaulah yang harus mulai menyerang lebih dulu karena engkau adalah pengujiku, bukan? Hehehe. Kini berkuranglah rasa suka di dalam hati Hai Hai terhadap orang itu. Bagaimanapun juga, di hadapan orang banyak orang ini telah menuduhnya sebagai Ang Hongchu dan ini berbahaya sekali karena memang dia adalah putra Jai Huacat itu. Bagaimanapun juga kenyataan ini sudah menghancurkan hatinya dan dia tidak mau kenyataan yang pahit itu diketahui orang lain. Pek Eng mengetahuinya, akan tetapi dia berhasil membungkam mulut gadis itu dengan kekuatan sihirnya. Adapun Han Lo Jin tampaknya demikian memandang rendah padanya. Dia akan tunjukkan kepada orang tua ini bahwa dia tidak boleh dibuat permainan. Baik, aku akan menyerang. Sambutlah, bentak Hai Hai. Dia pun sudah menerjang dengan memainkan ilmu silat Ciusian Capek Ciang, 18 jurus Dewa Arak. Dengan mempergunakan jurus Dewa Pemabok menepuk lalat, tangannya menyambar ke arah pundak lawan. Kelihatannya hanya perlahan saja namun di dalam tamparan itu terkandung tenaga dahsyat. Han Lo Jin agaknya kaget juga ketika merasakan sambaran angin pukulan yang amat kuat. Dia maklum bahwa pemuda ini lihai, hal itu dapat dilihatnya ketika pemuda itu menghadapi Tosu Butongpai yang lihai. Akan tetapi tak disangkanya bahwa pemuda itu menggunakan tamparan yang demikian dahsyatnya. Dia pun cepat mengelak, akan tetapi tangan pemuda itu seperti meluncur terus, tamparan ke arah pundaknya itu kini bahkan meluncur ke arah lehernya, lebih berbahaya daripada sebelum dielakkannya tadi. Tiba-tiba saja kaki Han Lo Jin mencuat dan mengirim tendangan ke arah pusar Hai Hai. Serangan balasan ini juga merupakan pembelaan diri karena kakinya lebih panjang daripada lengan Hai Hai. Terpaksa pemuda ini menarik kembali tamparannya karena kaki lawan sudah menyambar cepat. Dia pun cepat mengerahkan tenaga pada tangan kirinya, lantas membacokkan tangan kiri itu seperti sebatang golok ke arah kaki yang menendangnya. Kembali Han Lo Jin mampu menyelamatkan kakinya dengan memutar kaki itu hingga tubuhnya ikut terputar dan luput dari bacokan tangan Hai Hai. Han Lo Jin mengeluarkan seruan nyaring. Kemudian tiba-tiba saja tubuhnya berkelebatan dengan sangat cepatnya sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata biasa. Dan dengan gerakan secepat itu, dia segera menghujankan serangan berupa totokan bertubi-tubi ke arah tubuh Hai Hai. Pemuda ini kembali terkejut dan dia pun cepat menggunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, Yan Chu Chuan In, walet menembus awan,
yang membuat tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung walet terbang saja. Sekarang giliran Han Lojin yang mengeluarkan seruan kagum. Wih! Bersambung ke bab 75. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.